بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin: syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini yang kadang-kadang banyak orang terlena, lagi sehat lupa, begitu sakit baru merintih dan meratap kepada Allah. Lagi senggang dia lupa, tidak mengatur waktu sedemikian rupa. Akhirnya begitu sibuk baru dia menyesal, ingin ngaji, ingin duduk bersama di masjid ini etikaf, sementara tugas membelit hidupnya, akhirnya dia menyesali itu. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak terlena, kalau udah hilang baru sadar. Alhamdulillah kita sebelum hilang sudah ada usaha untuk menyadarkan diri kita agar dua nikmat ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah, baik ibadah yang ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya dan ada yang membatalkannya, ataupun ada ibadah-ibadah lain yang tidak seperti itu. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 bertepatan dengan bulan Jumadats Tsaniyah. Lupa tanggalnya, tanggal berapa sekarang? Tahun 1442 Hijriah. Yang jelas sudah lewat dari setengah bulan Jumadats Tsaniyah, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti kehadirannya oleh orang-orang saleh, orang-orang shadiqin, orang-orang yang ahli ibadah, mempersiapkan diri mereka 6 bulan untuk menghadapi Ramadan agar tidak banyak disibukkan dengan urusan duniawi. Mereka persiapan ibadah Ramadan selama 6 bulan. Bahkan mereka mengharapkan kalau bulan-bulan Hijriah itu semuanya bulan Ramadan, karena mausimul khair, ibadah di bulan Ramadan ada sentuhan dan ada sensasi sendiri, ada aura tersendiri yang luar biasa nikmatnya. Apalagi kalau sudah
Bapak Ibu pernah berpuasa di 2 tanah suci, baik di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, rasanya kita hidup ini Masya Allah nikmatnya bukan main di dunia. Ukhuwah, kebersamaan sesama umat itu betul kita rasakan. Tidak ada yang kaya di sana nampaknya, duduk bersama bersebelahan, kemudian tidak ada orang berkulit warna-warni, semuanya ada warna-warni. Maksud kita kebersamaan mereka yang putih dan yang hitam dan yang coklat dan seterusnya, duduk berdampingan dan tidak merasa kurang nyaman, justru nyamannya bukan main. Dan itu indahnya kebersamaan dan indahnya warna-warni apabila dirakit dalam satu rakitan yang namanya rakitan kebersamaan dan persaudaraan. Betapa indahnya bunga-bunga yang terrakit di satu pelaminan dengan warna-warni, kemudian diikat dengan bingkai-bingkai yang ada di sana. Nah, kita tentunya beragam. Keberagaman kita bukan untuk berantem, bukan untuk terbawa arus untuk tidak nyaman. Justru sebaliknya, keberagaman itu justru memperindah dan saling memberi manfaat yang luar biasa. Jamaah ta'lim subuh Jumat pagi, kita masuk di kitab Ihya Ulumuddin, karya fenomenal guru besar Imam Ghazali rahimahullah. 4 jilid kitabnya setebal ini. Ini 4 jilid. Jadi kalau teman-teman sempat ada waktu dan ada rezeki bisa beli yang sudah dengan terjemahannya. Cuman lumayan harganya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Asraris Shaum. Kitab ini pada menjelaskan tentang sirriyah, rahasia, sirriyatus siyam, rahasia puasa. Nah, sekali lagi karena kita akan melaksanakan ibadah yang 1 bulan suntuk, dan ini adalah rukun Islam yang sangat penting, yang juga bagian rukun Islam yang sangat penting adanya. Makanya kita persiapkan 2 bulan ke depan ini, karena tinggal 60 harian, 2 bulan kurang lebih, masuk lagi bulan Ramadan. Kalau hari Jumatnya sebulan 4 berarti 8 kali pertemuan. Kalau kita diberikan kesempatan bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah. Segala puja bagi Allah yang telah mengagungkan atas hambanya al-minnata, karunia. Bima dafa'an minhum kaidah syaitan wa pannahu. Dengan cara apa Allah memberikan karunia agung, karunia yang besar? Dengan cara Allah angkat dari mereka, anhum itu dari kita semuanya, dari hamba-hambanya, kaidah syaitan, tipu daya syaitan, wa pannahu, dan seni tipu daya syaitan. Luar biasa. Seni dan cara-cara setan menipu manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Spesial. Sementara di bulan-bulan lain, Masya Allah, asbaha mu'minan wa amsa kafiran, na'udzubillah. Pagi-pagi masih muslim, pagi-pagi masih disiplin sholat subuh, sholat isyraq, sholat duha, kemudian zuhur masih berjamaah, diawali dengan qabliyah dan ba'diyah. Begitu sholat zuhur, setelah sholat zuhur ada godaan setan yang ngajak makan bersama di satu rumah makan, tetapi bukan sekedar makan bersama,
tapi di sana ada pintu-pintu maksiat yang dibuka oleh setan, dan kita naudzubillah terjebak di situ, naudzubillah. Jadi bisa jadi kalau sudah terjebak godaan setan jadi kafir. Jadi tidak percaya lagi dengan aturan Allah. Akhirnya di tempat itu bertransaksi yang haram-haram, mengadakan perjanjian yang haram-haram, melakukan berbagai macam kesepakatan yang diharamkan. Nah, dengan datangnya Ramadan, Allah angkat strategi setan menggoda kita, termasuk seni-seni yang selama ini kita rasakan. Masya Allah, apatah lagi kita hidup di abad IT yang sangat modern. Godaan untuk itu sangat terbuka, nyaris 24 jam. Bahkan ada anak, Bapak perhatikan kalau jalan, ada anak sekerumunan anak-anak di pojokan ABG itu sedang asik, dipanggil pun tidak nyaut. Kita sapa, tidak memberikan jawaban apa, asik dengan gambar-gambar yang na'udzubillah summa na'udzubillah. Waradda amalahu, dan yang mencegah siapa? Dan Allah cegah amalahu, cita-citanya setan. Wa khayyaba zannahu, dan Allah tenggelamkan keinginan dan dugaan sangkaan setan. Karena Allah menjadikan as-sauma, saum, puasa, hisnan, benteng, pertahanan, li auliyaihi, bagi wali-wali Allah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa punya status wali, punya bisa title wali apabila Bapak Ibu memang menjaga perintah-perintah Allah dalam artian dikerjakan semampunya dan menjauhkan larangan-larangan Allah dengan artian tidak ada tawar-menawar dengan yang Allah larang. Wa junnatan, dan Allah jadikan mahkota, wa fataha, buat wali-walinya, buat para hambanya yang memang taat kepadanya, itu kan hamba-hamba yang wali Allah. Sekedar belajar menuntut ilmu dengan istiqomah, kemudian orang-orang yang punya biaya, punya duit membiayai mereka yang belajar secara istiqomah, itu dua orang itu adalah orang-orang yang juga mendapat karomah dan waliullah, disebut waliullah juga, duta-duta Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Karena dengan dia belajar mengaji, maka dia adalah mempelajari ilmu Allah yang nantinya dia bisa aplikasikan dalam kehidupannya. Kita pernah mendengar cerita yang diangkat oleh salah satu ulama besar di Syria Timur Tengah. Ada dua orang anak muda yang sedang belajar, dan satunya yang membiayai belajar si anak muda ini. Anak muda di tengah-tengah berjihadnya menuntut ilmu meninggal dunia, kemudian dimakamkan di satu pemakaman, kemudian tukang kuburnya yang menggali dan yang menyiapkan dan yang juga menyambut kedatangan jenazah, dan dia yang menurunkannya. Begitu diturunkan dia pingsan. Kenapa? Si tukang makam ini, si tukang kubur ini pingsan karena begitu dia sanggah jenazah mau diletakkan, itu kuburan menjelma menjadi sebuah taman yang sangat indahnya luar biasa, dan begitu cantiknya bukan lain. Akhirnya dia diangkat oleh yang lain, kemudian digantikan, dan subhanallah, setelah dia sadar siuman, dia kejar seorang wanita yang minta tolong tadi menggalikan kuburan untuk anaknya. Siapa yang meninggal tadi, Bu? Kenapa kamu tanya? Itu anak saya, mana sedang belajar, ya wafat. Ya Allah, Bu, luar biasa indahnya anak ibu, waliullah, penolong agama Allah. Jelang 2 bulan berikutnya muncul lagi ibu itu pula, minta tolong digalikan kuburan. Kemudian seperti itu pula didapatkannya
kuburan yang dia gali dan dia sanggah mayit kemudian ditempatkan di liang lahat, dan seperti itu pula menjelma kuburan menjadi sebuah taman yang sangat cantiknya bukan main, indahnya bukan main, bersihnya bukan main, tertatanya bukan main. Si orang ini juga pingsan dan akhirnya dia juga ditolong oleh yang lain dan diangkat. Setelah siuman langsung dia kejar ibu yang tadi minta tolong memakamkan anaknya dan menggalikan kuburan untuk anaknya. Nah, dia tanya, "Ibu, anak ibu itu siapa, Bu? Anak ibu itu siapa?" Anak ibu kok luar biasa dahsyatnya. Kemudian si ibu menjelaskan, yang pertama kemarin adalah anak saya sedang belajar, kemudian syahid di medan belajar. Di pondok pesantren meninggal, Masya Allah. Bapaknya nggak ketemu berbulan-bulan, tiba-tiba meninggal. Ibunya tidak bertemu berbulan-bulan, tiba-tiba meninggal. Kemudian yang kedua siapa, Bu? Yang kedua adalah orang, itu abangnya, itu kakaknya, itu masnya yang kerjanya cuman tukang kusen, ngeberesin kayu, kayak di kampung tengah Pak Jejen tuh. Kemudian uang yang didapat dari hasil usaha kerajinan kayunya untuk membiayai adiknya. Allahu Akbar, subhanallah. Betapa dahsyatnya adalah duduk bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Itu begitu besar pahalanya. Akhirnya si orang kuburan kedua-duanya dari kedua itu dia langsung sadar, usianya udah 50 tahunan Pak, sadar. Langsung udah masjid jami' di Syria. Ada masjid di sana besar, cantik, indah. Di setiap sudut ada ulama. Pojok sana satu ulama, situ satu ulama, sini satu ulama, situ ulama. Dia datang menghadap tuan guru, "Saya mau belajar." Belajar apa kamu? Usia kemana aja kamu kemarin? Udah 50 tahunan baru mau belajar. "Iya tuan guru, saya pokoknya mau belajar." Belajar lihat di situ, usia 50 tahun, kemudian dia hafalkan beberapa matan kitab dasar. Kalau nahu sorob, kalau nahu itu adalah jurmiyah, matan al-jurmiyah, kalau sorob itu matan bina, dihafalnya dia. Kalau fikih itu adalah matan takrib yang ditulis oleh Abu Suja, kemudian dihafalnya oleh dia. Dihafal semua kitab-kitab tipis yang jadi pondasi ilmu. Akhirnya lahirlah dari masjid itu seorang ulama besar sampai hari ini, ya, Abdurrahman Al-Haffar. Itu adalah tukang gali kubur terkenal, menjadi ulama-ulama besar. Dari masjid itu lahir dan berawal dari kisah dua jenazah yang dimakamkan oleh ibunya dan minta tolong digalikan kubur oleh orang tersebut. Luar biasa. Dan akhirnya keluarga besar beliau sekarang menjadi ulama-ulama besar di kawasan Syria. Nanti bisa dilihat Al-Haffar, dibuka di Google Al-Haffar itu siapa aja. Wa fataha, dan Allah bukakan lahum buat hamba-hambanya bihi dengan saum, dengan puasa, abwabal jannah, pintu-pintu sorga. Wa arrafahum, dan Allah tunjukkan, Allah terangkan, Allah jelaskan kepada mereka anna wasilatas syaitan, bahwa pelantara setan, ila qulubihim, kepada hati-hati manusia dan hamba-hambanya, asyahawat al-mustaqinnata, syahwat yang memang ada tertanam dalam tubuh kita semua, dalam tubuh hamba-hambanya. Nah, itu syahwat adalah sebuah dinamo yang memang bisa jadi ke arah positif dan negatif. Kalau nanti tidak diarahkan bisa jadi kepada yang negatif. Kalau tidak dikendalikan bisa jadi ke arah yang negatif. Wa inna biqam'iha, dan sesungguhnya dengan cara mengekangnya, dengan cara menata dan mengekangnya itu hawa nafsu, tusbihun nafsul mutmainnatu tahiratan zahiratas syaukah. Tusbihu, jadilah hawa nafsu tersebut jiwa, awatus bin nafsul mutmainnatu, jadilah jiwa yang tenang itu
zahiratas syaukah, kuat sosoknya, ya, tampilannya sangat kuat. Zahirah itu nampak, syaukah kekuatannya. Jadi enggak mudah-mudah terbawa arus yang negatif, kena dikendalikan dan diatur, ditata sedemikian rupa. Fi khasmiha, dalam membahas, dalam menghadapi khasmiha, permusuhannya itu syahwat, qawiyatan niyah, kuat niatnya. Sebab kadang-kadang, sekali lagi tadi dalam hadis Nabi begitu, amsa mu'minan wa asbaha kafiran, na'udzubillah. Sore-sore masih beriman, masih berislam, pagi-pagi terjebak godaan setan di saat sarapan pagi di rumah makan keren. Kemudian juga terjebak di satu penginapan, na'udzubillah. Wassalatu ala Muhammadin, dan salawat tercurah kepada Nabi kita, qaidil khalqi, panglimanya makhluk, ya, wa mumahidis sunnah, dan yang membeberkan sunnah, maksudnya ajaran Islam. Beliau yang memang membeberkan ajaran-ajaran wahyu, membeberkan wahyu dan sunnah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihin, sahabat-sahabatnya, dzawil absar, yang cerdas, pintar, terampil. Bayangkan sahabat beliau kan jumlahnya ratusan ribu saat beliau masih ada. Yang dimakamkan di Madinah cuma 10 ribuan, di Baqi itu 10 ribuan saja. Selebihnya kemana? Mereka menjelajah dunia, ke barat sampai dengan ke Andalusia, ke timur sampai dengan ke Nusa Tenggara, sampai ke Asia Tenggara. Ya, subhanallah, penjelajahan mereka luar biasa dalam rangka apa? Menyampaikan ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ke tengah-tengah kehidupan manusia yang ada di penjuru dunia. Mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak dipaksa. Mereka datang bukan untuk menjajah, ya, mereka datang aslim taslam, ya, aslim taslam, masuk Islamlah anda akan selamat dunia akhirat, kata para penjelajah dari sahabat-sahabat Nabi. Wadamir umurak wa biladak, silakan kelola urusan anda dan wilayah serta negara anda, kelola silakan. Beda dan yang dari belah sono, mereka bawa satu keyakinan dengan memaksa, kemudian mereka ambil kita punya wilayah dan mereka jajah kita. Ada satu bangsa yang menjajah Indonesia, ada yang sampai 350 tahun. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang menjelajah dunia, bukan menjajah, tapi menyampaikan dakwah yang Nabi sampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang ada di belahan dunia manapun. Allahu Akbar. Jadi mereka cerdas. Kenapa? Ya, al-mu'min kayyisun fatin, kata Nabi. Orang yang beriman itu cerdas dan terampil, dan jangan takut hidup itu. Kalau sudah hidup jangan takut mati, karena pastinya kalaupun ditakuti pasti mati. Artinya jangan takut menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, jangan takut mencegah kemungkaran di tengah masyarakat, karena kemungkaran itu bagaikan buahan yang busuk. Kalau ada dukuh yang busuk, jadi satu keranjang 10 biji busuk, jangan dibiarkan dia, harus diangkat kemudian dibuang. Kalau enggak nanti akan menular kepada seluruh dukuh yang ada di keranjang tersebut. Nah, diusiakan yang menjadi sasaran busuk itu biasanya dalam kita ini, dalam kehidupan manusia, adalah justru anak-anak muda yang masih pada belia. Mereka itu kan adalah orang-orang yang mudah terbawa arus.
Makanya dipagari, dijaga dengan Islam, iman, dan ihsan agar mereka selamat dunia dan akhirat dan bisa memberikan aliran pahala buat kedua orang tuanya. Asak wal uqulir rajihah, dan yang punya akal cerdas, cerdasnya luar biasa. Wa sallama tasliman katsira, dan mudah-mudahan keselamatan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk di dalamnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ini pembukaannya. Fa inna shauma rubul iman. Sesungguhnya puasa itu, saum itu adalah seperempat dari iman yang kita miliki. Bimuqtadi qaulihi ta'ala, bimuqtadi qauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Wa bimuqtadi qauli sallallahu alaihi wasallam, wa bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bersesuaian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh dari iman. Jadi itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa puasa itu adalah seperempat iman, ya. Kenapa? Karena Nabi juga bilang puasa itu separuh dari kesabaran. Dan dalam hadis yang lain Nabi bilang sabar itu separuh dari iman. Summa huwa mutamayyizun bi khasiyatir nisbah ila Allah Ta'ala. Kemudian puasa itu adalah spesial, istimewa banget, bi khasiyatin nisbah ila Allah Ta'ala, dengan spesial dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mim baini sa'iril arkan, dari semua rukun-rukun Islam dan rukun-rukun ibadah. Idz qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, fima hakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis, pada berita, pada kabar yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, semua kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 lipatan. Illa siyama, kecuali saum, fa innahu li, puasa itu adalah untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya spesial. Luar biasa. Dari sini besarnya pahala saum yang berbeda dengan ibadah yang lain. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan benar-benar Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabirun ajrahum, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya diberikan secara utuh, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa batasan. Luar biasa. Wa saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh sabar. Faqad jawaza thawabahu, maka benar-benar faqad jawaza thawabahu, maka benar-benar telah melampaui besar pahalanya. Qanunat takdir, batasan-batasan undang-undang ukuran. Jadi nggak ada ukuran pahalanya, nggak pakai ukuran, nggak pakai mengikuti undang-undang ukuran. Wal hisab, dan perhitungan. Wa nahiku bi ma'rifati fadlihi qaulahu sallallahu alaihi wasallam, baik sekali, indah sekali dalam mengetahui keutamaan saum. Firman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi sesungguhnya yang jiwaku berada di genggamannya, la khalufu famis shaim, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, lebih nyaman aromanya, indallah, di sisi Allah,
min rihil miski, dari parfum misik yang sangat mahal harganya. Biqaulillah, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadaru syahwatahu, sesungguhnya hanya saja hambaku orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, li ajli, karena untuk aku. Fasaumuli, maka puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas khusus ibadah saum tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun, surga itu punya pintu. Yuqalu, dikatakan, disebut lahu, pintu itu ar-rayyan, namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu, tidak masuk ke pintu itu illa shaimuna, kecuali orang-orang yang saum. Wa huwa mau'udun bil liqa'illahi ta'ala fi jazai saumihi, wa huwa, dan pintu itu mau'udun, disiapkan, dijanjikan, bil liqa'illahi ta'ala, dengan jumpa kepada Allah Ta'ala, fi jazai saumihi, pada balasan puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, buat orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, pertama kegembiraan saat dia akan berbuka puasa, saat berbuka puasanya. Jadi kan kalau kita tidak puasa rasanya nggak ada apa-apanya tuh, azan berkumandang, azan maghrib berkumandang. Tapi begitu kita mendengar azan berkumandang, karena kita berpuasa, kita tahan hawa nafsu kita, indahnya bukan main. Sama dengan anak-anak muda yang berpuasa untuk tidak ikhtilat dengan anak perempuan, laki-laki perempuan, itu kan puasa namanya. Begitu dia nikah, pengantin barunya, luar biasa, dunia sudah sempurna buat dia. Tapi na'udzubillah, bagi mereka yang memang dari awal sudah kenal jalan sana jalan sini, nggak puasa namanya, ya, nggak tahan hawa nafsunya dia, akhirnya berkeluarga tidak nikmat, tidak pernah menikmati pengantin baru. Nah, kita kalau tahan hawa nafsu kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, begitu tiba saatnya berbuka puasa, senangnya bukan main, nikmatnya bukan main, sekedar air putih saja nikmat, apatah lagi ada jenis minuman yang lain. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan yang kedua kenikmatan, kesenangan, kegembiraan yang sangat nyaman adalah saat jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik kematiannya dia itu sudah nampak di badan dan sosok wajahnya, keringatan bercucuran. Kemudian kadang-kadang wajah senyum nampak di wajahnya. Allahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin likulli syai'in babun, segala sesuatu ada pintunya. Wa babul ibadati, dan pintunya ibadah as-saumu, berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadah, dalam hadis yang tentunya ini hadisnya lemah, hadisnya sanadnya lemah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya memang kalau kita urut-urut sih sebenarnya ada benarnya, karena dia habis baca Quran capek tidur, kemudian malam habis sholat tahajud, sholat tarawih, kemudian istirahat, itu jadi ibadah. Jadi memang pakai niat tidurnya, jadi pastinya ibadah ya, karena dia niat biar nanti saya kuat menyelesaikan 3 juz, saya tidur dulu dah, maka tidurnya itu ibadah ya, ibadah. Jadi hadis ini kalau dari sanadnya memang lemah. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka, dan terasa semangat kita baca Quran itu beda di luar Ramadan. Pengennya minimal ya 3 kali tamat. Ya, kemudian kita tarawih yang 23 rakaat itu bapak-bapak pada kuat.
Tapi di luar Ramadan sholat witir kadang-kadang nggak kejaga, yang cuma 3 rakaat, kan aneh, ya. Di luar Ramadan, Bapak bisa istiqomah sholat witir, alhamdulillah. Itu banyak yang tidak bisa sholat witir 3 rakaat. Pada di luar Ramadan tarawih 8 rakaat plus witir jadi 11, dan dengan bacaan yang begitu indah, warattil Qur'ana tartila, dibaca dengan tartil oleh Kiai Fakhrudin, ya, di sarang yang 23 rakaat di Jombang. Begitu sampai 8 nanya dia, lanjutkan nih 23, jangan pakai cukup 8 aja, tambah witir dah 3. Emang kenapa? Karena 2 rakaat 1 juz. Kita 23 rakaat dari Al-Haqq sampai An-Nas doang, ya tipis benar jadinya, tipis walaupun banyak tipis. Ya, tapi terserah. Ya, mau 23 bahkan mau 33 juga gak ada masalah. Ya. Ini ada riwayat yang beragam tentang itu. Wa guliqat, dan ditutup, dikunci abwabun nar, pintu-pintu neraka, wasfidati syayatin, dan setan itu diikat. Wa nada munadin, dan di sana ada suara yang terdengar, ya bagil khair, hai para pencari kebaikan, halumma, ayo segera siapkan diri Anda. Maka dari sekarang kita siapkan, ya, ayo segera di Ramadan. Waya bagil syar, wahai pencari kejahatan, aksir, hentikan, dah, berhenti, Ramadan datang. Wa qala Waqi fi qouli ta'ala, Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini gurunya, namanya Waqi. Wa qala Waqi, berkata Imam Waqi fi qouli ta'ala, dalam penjelasan firman Allah Ta'ala, kulu, makanlah, wasyurbu, minumlah, hanian, dengan penuh kenikmatan, bima aslabtum, dengan pekerjaan yang Anda telah kerjakan, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari sebelumnya. Hiya ayyamus siyam, yaitu adalah hari-hari puasa. Ayyamul khaliyah itu hari-hari yang sepi, hari-hari yang kosong, ya, yang memang di situ nyaman kita melakukan ibadah. Yaitu hari apa? Ayyamus siyam, hari-hari puasa, ittaraku fiha al-akla, karena pada hari-hari itu mereka tinggalkan makan, wasyurba, dan minum. Wa qad jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menghimpun wa pirut batil mubaha baina zuhdi fid dunya wa baina shaumi, ya, dalam tingkatan orang yang dibanggakan oleh Allah di antara zuhud di dunia dan di antara saum, ya, untuk mendapatkan nilai zuhud tentunya dengan saum, dengan puasa. Apa zuhud? Tarkud muharramat wal kifayatu bil halal, cukup yang dihalalkan dan dia menjauhkan diri dari yang diharamkan, itu zuhud namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:04, nanti kita lanjut di Jumat berikutnya terkait dengan saum, persiapan ibadah saum ini. Jangan sampai kita puasa cuma ikut-ikutan tanpa ilmunya. Makanya kita siapkan sengaja, dan ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Yang sudah tahu tambah tahu, yang sudah paham tambah paham, yang belum tahu, insya Allah ini adalah persiapan kita ibadah saum. Ini masih berkisar tentang manfaat dan keutamaan saumnya. Insya Allah setelah itu akan kita bahas di bab-bab berikutnya yang terkait dengan masalah saum. Terima kasih Bapak dan jamaah sholat subuh. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ibu-ibu bisa nanti disampaikan, dan ini sekali lagi ada rekaman yang kita set, yang kita siapkan untuk jamaah dan teman-teman serta saudara-saudara yang mungkin mau menyimak persiapan ibadah saum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.